Kapten Kuman, aku akan mencari anak-anak yang malas mandi, anak-anak yang malas gosok gigi, yang kukunya panjang-panjang. Halo semuanya, nama aku Kak Irma, pendongeng. Aku Poki. Dongeng itu, nah sebelum aku menjelaskan dongeng, ada dua persepsi antara dongeng dan cerita. Nah dongeng dan cerita ini berbeda. Dongeng itu hasil karangan kita yang kita sajikan untuk penonton atau audiens ya. Terus kalau cerita itu hasil cerita masa lalu, terus kita ceritakan kembali. Jadi itu cerita. Yang masuk ke cerita itu kayak kisah-kisah Nabi gitu. Kalau dongeng-dongeng itu ya masuknya yang ke jenaka gitu. Yang buat hiburan anak-anak di usia dini, usia PAUD. Itu masuknya dongeng. Tapi kalau untuk ke cerita itu masuknya ke SMP, tingkat SMP, SMA dan selanjutnya. Kita ini dulu melihat perkembangan anak-anak ke zaman sekarang ya. Akhir-akhir ini kan miris sekali kita ya melihat anak-anak sudah dikuasai dengan gadget. Iya, soalnya gadget itu kan virusnya itu luar biasa. Dia bisa menghipnotis anak dengan beberapa detik saja gitu, anak sudah terbius dan akibatnya apa? Fatal nanti. Anak bisa berkata kasar dan tingkahnya juga lebih brutal juga. Ini semua karena gadget itu banyak nilai negatifnya. Nah, hadirlah dongeng aku kemas dari yang tidak menarik menjadi menarik gitu. Itu ada teknik-tekniknya, cara mendongeng itu seperti apa supaya anak-anak bisa menikmati. Ya, hiburan juga, edukasi juga, karena dongeng yang saya bawakan itu memiliki pesan moral untuk anak-anak. Nah, kita juga harus membawakan dongeng dimanapun itu ya, endingnya harus ada pesan moralnya buat anak-anak. Jadi bukan sekedar membaca, menghibur gitu, yang penting ada pesan moralnya untuk mereka. Sejauh ini sih aman-aman aja ya. Sejauh ini aman-aman aja karena sampai ke sini-sininya tuh dongeng itu sudah dikemas sedemikian rupa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Malah bukan anak-anak saja yang menikmati dongeng ini, seusia lanjut juga menikmati dongeng. Jadi kembalikan ke kita sebagai pendongengnya, bagaimana kita menyajikan dan mengemas dongeng itu supaya anak-anak tertarik. Kalau saya mendongeng itu sesuai tema, Jadi ketika tema tentang kesehatan, kebersihan, aku kadang membawakannya dongeng itu judulnya Kapten Kuman. Kebersihan. Jadi di dalamnya itu ada seekor Kapten Kuman, dia membawa pasukan banyak dengan mengendarai helikopter, mengendarai mobil ambulan. Terus dia mencari anak-anak yang malas mandi. Di dongeng aku itu aku suka membedakan karakter-karakter suara. Jadi tentang Kapten Kuman itu suaranya seperti apa. Terus bawahannya Kapten Kuman itu seperti apa, kayak prajurit suaranya bagaimana. Jadi anak-anak seneng gitu. Aku biasanya sih pakai Indonesia, bahasa Indonesia yang baik dan benar lah, yang mudah dipahami oleh semua anak-anak gitu. Cuma kita polanya aja, tekniknya suara besar bagaimana sih caranya? Itu memakai suara perut yang "Hai, halo", itu satu. Yang suara kecilnya juga ada. "Hai, halo, apa kabar?"
Tiganya suara kita suara dalang ketika kita mendongeng. Nah, lagi tuh ada, Iya, aduh, aku lagi ngantuk nih, udah malam nih. kalau mau sebenarnya sih udah bisa membedakan dua karakter suara pun udah bisa mendongeng. Iya, karena kalaupun kita benar tidak menguasai materi, kalau banyak-banyak tokoh juga nanti belibet. Jadi bisa karakter satu ketukar dengan karakter dua, karakter dua di sebaliknya. Jadi ya paling udah bisa lah membedakan karakter satu dan dua itu udah bisa mendongeng. Oke, ready ya? Siap. Judulnya kali ini yang Kak Irma akan bawakan tentang Kapten Kuman. Siap mendengarkan? Siap. Baiklah. Aku Kapten Kuman. Aku akan mencari anak-anak yang malas mandi, anak-anak yang malas gosok gigi, yang kukunya panjang-panjang, dan hati-hati yang suka jajan sembarangan. Prajurit, siapkan pasukan. Iya, Kapten. Siap. Lalu prajurit menyiapkan pasukannya untuk masuk ke dalam kendaraannya masing-masing. Ada yang memakai helikopter, ada yang memakai mobil ambulan, sepeda, dan yang lainnya. Lalu mereka pun berangkat mencari sasaran. Prajurit, stop! Di sana sepertinya ada anak-anak yang sedang makan sembarangan. Lihatlah, tangannya kotor sekali. Ayo kita masuk ke dalam kukunya, lalu masuk ke dalam perut melalui pembuluh darah, dan kita ajak-ajak perutnya sampai anak itu kesakitan. Kegiatannya kebetulan aku relawan juga di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang. Nah, selain itu juga di DP3A, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, dan satu lagi ada di Badan Narkotika Kabupaten Tangerang juga. Jadi sosialisasi. Tinggal di Serdang Kulon tuh udah sekitar 7 tahun. Karena melihat kondisi anak-anak sekarang ini miris ya, mereka lebih ke gadget gitu. Ayolah sekarang gerakan lagi membacanya, di boomingkan lagi membaca. Makanya dari membaca itu kita jadi bisa, yang tidak bisa jadi bisa, terus yang kurang pengetahuan jadi punya pengetahuan. Lebih baik membaca daripada menonton gadget, karena banyak sekali sisi nilai negatifnya kalau untuk di gadget. Tapi membaca tentunya positif semua. Lah membaca gerakan lagi ya.